Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 665 akhir dari evolusi adalah kehancuran. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, akhir dari evolusi adalah kehancuran. Ketika alam semesta berevolusi secara ekstrim, ia akan runtuh, kembali ke satu titik, dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Napas Kaisar Iblis Harimau Putih besar agak pendek. Percakapan hari ini dengan Tang San memberinya pemahaman baru tentang banyak hal. Khusus untuk pemahaman plane, untuk tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Lalu apakah ada cara untuk memecahkan masalah evolusi plane? Kata Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Tang San berkata, masih ada cara. Meskipun akan lebih sulit, jika ada alam dewa yang kuat yang sudah ada sebagai tarikan untuk memandu evolusi plane ini, maka tingkat keberhasilan akan jauh lebih tinggi, dan sekali berhasil, dua alam dewa akan menjadi iso resonansi, saling bertanduk, dan bahkan sampai hukum alam semesta tidak dapat mengganggu, itu benar-benar abadi. Evolusi alam semesta sebenarnya sangat lambat, dan aku tidak tahu berapa miliar tahun yang dibutuhkan. Kemungkinan penyatuan. Ombaknya luar biasa. Aku benar-benar ingin pergi ke alam semesta untuk melihat, kata Kaisar Iblis Harimau Putih besar dengan sedikit kekecewaan. Tang San berkata, plane bintang Falan itu sendiri adalah keberadaan yang sangat berhati-hati. Jika tidak, dengan kekuatan yang mulia, kamu benar-benar dapat keluar dari batasan planet ini dan pergi melihat dunia luar. Raja Iblis Harimau Putih berkata, bisakah? Tang San berkata, jika penekanan plane berkurang, itu seharusnya mungkin. Tetapi saat ini, itu sulit. Tetapi ini juga alasan mengapa bintang Falan itu sendiri kuat. Jika aku menebak dengan benar, itu tidak mencoba untuk mencapai alam dewa. Dengan biayanya, ia telah menyerap energi di alam semesta untuk tumbuh sendiri. Tetapi ketika ia tumbuh lebih kuat, kemungkinan mencapai alam dewa semakin rendah. Tidak akan ada masalah untuk saat ini, tetapi ketika energi keseluruhannya terlalu kuat. Ketika tingkat kontrol dikendalikan, planet ini juga dapat runtuh. Oleh karena itu, plane itu sendiri sebenarnya dalam dilema. Oleh karena itu, aku pikir akan ada peluang di masa depan. Akan datang hari ketika plane akan berjuang untuk dirinya sendiri. Raja Iblis Harimau Putih berkata, apakah menurutmu bintang Falan sadar? Tang San berkata, sulit untuk dikatakan, tetapi bahkan jika tidak ada kesadaran, harus ada keberadaan naluriah. Raja Iblis Harimau Putih besar berkata lagi, sekarang kamu memiliki garis keturunan super, jika kamu dapat berhasil melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa di masa depan, ketika kamu dewasa, apakah mungkin untuk menembus keterbatasan plane? Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, semuanya hanya akan dikonfirmasi setelah aku berhasil mengatasi malapetaka. Begitu, aku berharap kamu sukses dalam mengatasi bencana. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan, tetapi kamu masih harus lebih siap. 9 Kaisar Iblis besar dari Kekaisaran Tianyu, kecuali ada lebih dari 5 orang yang mendukungmu, Xiao Mei memiliki kemungkinan untuk berhasil dalam laporan pekerjaannya, tetapi sekarang tampaknya ini sangat sulit. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, terserah orang. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit di dunia, hanya mereka yang peduli. Kaisar Iblis Harimau Putih memberinya tatapan penuh arti, dan berkata, awalnya, aku tidak berpikir kamu memiliki peluang untuk sukses. Tetapi setelah mendiskusikan hal ini denganmu hari ini, aku benar-benar melihat secercah harapan. Mungkin, kamu benar-benar ada sedikit kesempatan. Aku harap kamu bisa berhasil, karena itu dapat mengubah pola membosankan dari istana leluhur. Tang San membungkuk sedikit, kami akan melakukan yang terbaik. Jika suatu hari, pengadilan leluhur berdiri di sisi yang berlawanan dari umat manusia, dan aku berharap yang mulia dapat berdiri di sisi umat manusia, aku percaya bahwa apa yang kamu dapatkan dari ini di masa depan pasti akan lebih dari apa yang kamu bayar untuk itu. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih berkedip untuk beberapa saat, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu di masa depan, kamu juga dapat menggunakan barang sebagai gantinya. Selama itu memiliki hubungan yang substansial dengan apa yang baru saja kita diskusikan, aku harus bersedia. Tang San berkata, jika ada kebutuhan, aku akan merepotkanmu. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tiba-tiba berkata, kamu memberitahuku begitu banyak hari ini, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan mengingini warisanmu, dan apakah kamu tidak takut bahwa aku akan mencari kulit dengan harimau?
Tang San menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, tidak takut. Kaisar Iblis Harimau Putih mengangkat alisnya sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berapa hari kamu akan tinggal di sini? Tang San berkata, apakah mungkin? Kaisar Iblis Harimau Putih besar mengangguk dan berkata, ya, aku akan membiarkan seseorang memblokir lantai, dan kamu hanya akan berteleportasi kembali setiap saat. Apalagi yang kamu butuhkan? Tang San berkata, formasi teleportasi jarak jauh yang aku katakan sebelumnya, kami akan membangun formasi inti di Istana Leluhur. Jika nyaman, dapatkah kamu memberi kami tempat yang aman? Kaisar Iblis Harimau Putih besar berpikir sejenak dan berkata, berapa banyak ruang yang kamu butuhkan? Tang San berkata, sebuah tempat sekitar 4 kali lebih besar dari ruangan ini, untuk memastikan keamanan dan penyembunyian. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, lantai atas hotel itu unik bagiku. Aku biasanya datang ke sini untuk tinggal di sini sesekali. Kamu dapat membangunnya di mana saja, tetapi aku ingin mengamati seluruh proses tata letakmu. Oke, Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Kaisar Iblis Harimau Putih besar memandang Tang San dengan mata aneh. Apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa pemuda ini sangat mempercayainya, hanya karena dia adalah kakek Mei Gongzi. Adapun Tang San, dia sekarang semakin penasaran. Menurut pendapatnya, ini adalah pria muda yang sangat jujur, dan dia merasa sedikit lebih baik terhadapnya. Tentu saja Tang San tidak akan memberitahunya bahwa alasan dia mempercayainya didasarkan pada 2 aspek, dan itu tidak ada hubungannya dengan hubungan darah antara dia dan Mei Gongzi. Salah satunya adalah karena Tang San melihat keberuntungan di kepala Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Di antara banyak Kaisar Iblis besar, keberuntungan Kaisar Iblis besar Tianhu tidak dapat dilihat, dan di antara Kaisar Iblis lainnya, yang ini adalah yang terkuat. Bahkan jauh lebih banyak dari Kaisar lainnya. Ini berarti bahwa yang satu ini akan memiliki umur yang lebih panjang. Dan jika Tang San bertarung sampai tiada sekarang, bahkan Kaisar akan memiliki kemungkinan untuk membegalnya. Oleh karena itu, dia menilai bahwa Kaisar Iblis Harimau Putih besar tidak akan merugikan mereka. Di sisi lain, itu karena kepentingannya. Dia tidak pernah berpikir untuk membujuk pihak lain dengan kasih sayang keluarga, tetapi kepentingan itu baik-baik saja, selama pihak lain merasa bahwa dia bisa memberinya cukup banyak manfaat, lalu mengapa yang Kaisar Iblis Harimau Putih tidak menguntungkannya? Apalagi jika manfaat tersebut bisa dinikmati secara eksklusif. Sebagai Kaisar, dia pasti ingin melangkah lebih jauh. Tentu saja, ada alasan lain juga. Melalui pertukaran sebelumnya, Tang San pada dasarnya telah mengkonfirmasi penilaiannya. Setidaknya sampai dia memiliki nilai, Kaisar Iblis Harimau Putih besar tidak akan merugikan mereka. Pada saat yang sama, melihat aspek kasih sayang keluarga, Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa syarat mengatakan kepada mereka bahwa pembekalan tidak dapat berhasil segera setelah mereka bertemu hari ini, dan mengingatkan Mei Gongzi apa yang harus dia lakukan untuk menghindarinya. Bahwa pria ini benar-benar memiliki kasih sayang keluarga di dalam hatinya. Keberadaannya berada di luar penilaian awal Tang San. Perasaan Kaisar Iblis Harimau Putih untuk putrinya Sukin, dan Mei Gongzi sebagai putrinya lebih dalam dari yang diharapkan. Ini membuat Kaisar semakin dalam hatinya. Di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Harimau Putih, mereka datang ke lantai atas Hotel Harimau Putih, dan ketika mereka datang ke sini, Tang San dan Mei Gongzi tahu apa itu kemewahan sejati. Luas lantai atas tidak seluas lantai bawah, karena lantai ini hanya ada di area yang menonjol di tengah hotel. Namun meski begitu, ini adalah ruangan besar dengan 2000 meter persegi. Ada 2 lantai, atas dan bawah, dengan ruang terbuka besar di tengah, kamu dapat melihat keluar melalui kaca kristal setinggi 7 meter, dan pemandangannya sangat bagus. Dan karena merupakan satu lantai, seluruh ruangan diterangi dari semua sisi, dan hampir mungkin untuk memiliki pemandangan halaman leluhur yang indah. Perasaan transparan itu benar-benar menenangkan. Selain itu, ada taman langit di luar ruangan, yang berukuran 500 meter persegi. Ditanam dengan berbagai vegetasi. Tanahnya bertatahkan permata langka. Energi spiritual yang terkumpul sangat tebal sehingga hampir lengket. Aura melonjak, seluruh dunia tampaknya telah menjadi ilusi, nyaman yang tak terlukiskan. Berkultivasi di sini pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Solen 5 Chapter 666 Kemewahan Lantai Atas. Pilih tempatmu sendiri, kata Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Tang San pertama kali berjalan di sekitar taman dengan Mei Gongzi, merasakan aura energi yang kuat. Energi di sini berbeda dari kekacauan di luar, sangat murni,
dan terutama didasarkan pada atribut cahaya, yang secara alami lebih baik untuk makanan vegetasi. Tian Cai di bawah dapat dilihat hampir di mana-mana di taman seluas 500 meter persegi ini. Meskipun taman langit ini tidak terlalu besar, ia memiliki perasaan selangkah demi selangkah. Dekorasi dalam ruangan terlihat relatif sederhana, terutama kayu, sederhana dan elegan. Tetapi ketika kamu melihat lebih dekat, kamu tidak berpikir begitu. Seluruh ruangan, termasuk atap, diukir dengan pola kayu sederhana, menutupi dinding. Kayu yang digunakan di sini sangat akrab dengan tangsan, sangat akrab, kayu emas. Itu benar, di sini didekorasi dengan kayu emas. Berapa banyak yang digunakan, tidak mudah diukur. Bagaimanapun, dinding, atap, dan lantai rumah seluas 2000 meter persegi itu semuanya tertutup. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah ruang pelatihan. Ketika Tang San dan Mei Gongzi melihat ruang pelatihan, mereka berdua tercengang. Ya, dia terpana, dengan kata generasi Raja Dewa Tang San. Datang ke sini untuk mengetahui apa itu kemewahan sejati. Seluruh ruang pelatihan tidak terlalu besar, sekitar 100 meter persegi, yang bukan apa-apa untuk identitas Kaisar Iblis Harimau Putih. Namun, ruang latihan berwarna ungu, dan ruang interior sepenuhnya berwarna ungu. Mengapa berwarna ungu? Karena dinding, tanah, dan atap semuanya bertatahkan spar ungu. Ya, spar ungu digunakan untuk membuat koin ametis, spar ungu yang dapat memupuk kesadaran spiritual. Batu spar ungu ini juga dibangun menjadi lingkaran keterampilan jiwa. Lingkaran keterampilan jiwa itu sendiri tidak ada apa-apanya, fungsinya untuk mengedarkan energi, tetapi yang beredar adalah energi yang memelihara kesadaran. Setiap batu kecubung tidak sebesar hadiah yang diperoleh Tang San dan yang lainnya, tetapi juga seukuran kepalan tangan. Secara keseluruhan, nilainya tidak terukur. Tidak heran mereka semua ingin menjadi kaisar sangat boros. Terlepas dari keterkejutan, Tang San tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Tentu saja, ruang pelatihan ini tidak cocok untuk membuat susunan teleportasi. Melihat penampilan serakah mereka, suara Great Demon Emperor White Tiger datang, kamu bisa tinggal bersamaku. Ketika kamu datang ke istana leluhur di masa depan, kamu bisa tinggal di sini kecuali untuk laporan tugas. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum Mei Gongzi bisa berbicara, Tang San mengucapkan terima kasih dengan kasar. Apakah itu untuk Mei Gongzi atau dia, ruang pelatihan ini benar-benar indah. Dan hal ini sebenarnya bukan apa-apa bagi Kaisar Iblis Harimau Putih, yang basis kultivasinya hampir tidak mungkin untuk ditingkatkan. Pada akhirnya, Tang San memilih kamar persegi di lantai 2 untuk membangun formasi teleportasi. Ruangan ini berukuran sekitar 300 meter persegi, dan merupakan ruangan terbesar di lantai 2. Awalnya salah satu dari 2 kamar tidur utama. Ada total 3 kamar tidur di lantai 2, dan lantai pertama adalah ruang tamu, ruang makan, ruang pelatihan, dan taman langit. Perabotan interior dipasang langsung dengan cincin ruang, memperlihatkan ruang yang cukup. Di bawah tatapan tertarik Kaisar Iblis Harimau Putih besar, Tang San memulai pengaturan formasi teleportasi. Mei Gongzi dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar sedang menonton dari samping. Tang San tidak menghargai dirinya sendiri, dia mengatur semuanya dan menceritakannya pada saat yang sama. Beberapa prinsip dari susunan ajaib dan tindakan pencegahan dalam proses produksi dijelaskan secara rinci. Mei Gongzi terpesona, setiap kali dia mendengarkan Tang San menceritakan makna ruang yang mendalam, dia akan memiliki pemahaman dan peningkatan baru. Kaisar Iblis Harimau Putih mendengarkan dengan penuh perhatian di sampingnya. Meskipun dia bukan Feng Hao Doulo dari atribut ruang, dia masih sangat tertarik pada lingkaran keterampilan jiwa. Jika tidak, dia tidak akan sepenuhnya memblokir Hotel Harimau Putih sebelumnya, dan tidak akan mengizinkan kaisar lain untuk menyelidiki. Arai keterampilan jiwa yang telah disiapkan Tang San di depannya jelas jauh lebih rumit daripada yang ada di bawah. Meskipun dia sudah menjelaskan prinsip dan proses produksi, masih sedikit menyilaukan untuk melihat kultivasi Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Alasan utamanya adalah cincin yang bersarang di lingkaran itu terlalu aneh, benda ini pasti di luar tingkat lingkaran yang dikenal di daratan. Ini juga membuat Kaisar Iblis Harimau Putih semakin yakin bahwa Tang San telah memperoleh warisan kekuatan kuno. Seluruh proses pengaturan memakan waktu hampir 2 jam, ketika Tang San menyelesaikan pengaturan terakhir dengan wajah lelah, dia menghela nafas panjang. Aku perlu istirahat, dan kemudian mengatur lingkaran pelindung dan lingkaran penahan nafas, kemudian itu akan benar-benar selesai. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, luar biasa.
Dalam hal lingkaran keterampilan jiwa, kamu harus menjadi orang nomor satu di seluruh benua. Hanya ini, kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, Yang Mulia, bisakah aku meminjam ruang latihanmu untuk beristirahat sebentar? Tang San segera menyeret Mei Gongzi ke bawah ke ruang pelatihan. Itu adalah ruang pelatihan yang penuh dengan batu ametis. Menumbuhkan kesadaran spiritual di sini, jangan terlalu dingin. Namun, Kaisar Iblis Harimau Putih tetap berada di ruangan dan terus mengamati lingkaran keterampilan jiwa. Dia sangat tertarik dengan lingkaran keterampilan jiwa ini. Ada banyak hal di dalamnya yang layak dipelajari. Tang San membawa Mei Gongzi ke ruang pelatihan dan menutup pintu ruang pelatihan. Begitu mereka masuk ke sini, keduanya segera merasakan bahwa kesadaran mereka tampaknya aktif. Mei Gongzi tidak terburu-buru untuk berkultivasi, bibirnya berkedut, dan dia berkata, apakah kamu terlalu banyak mengekspos? Tang San tersenyum dan berkata, jika kamu ingin menarik perhatian seorang kaisar dan mendapatkan dukungan kaisar, bagaimana kamu tidak bisa menunjukkannya? Kamu harus menggunakan rutinitas yang berbeda untuk kaisar yang berbeda. Selain itu, aku dapat merasakan bahwa Yang Mulia Harimau Putih masih memiliki perasaan yang mendalam untuk ibumu dan kamu. Ketika kamu kembali kali ini, beritahu ibumu bahwa ketika kita datang lagi lain kali, cobalah untuk membawanya dan biarkan dia datang untuk melihat Yang Mulia. Waktu telah berubah, mereka adalah ayah dan putri setelah semua. Mei Gongzi berkata, dengarkan apa yang baru saja dikatakan kakek, aku khawatir pembekalanku. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, terserah orang, aku tidak memberitahunya sekarang, tidak ada yang sulit di dunia ini, hanya mereka yang peduli. Percayalah, kita pasti akan berhasil. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, jangan membicarakannya, kamu harus istirahat dengan cepat. Kamu pasti lelah dalam perjalanan. Mereka diteleportasi jauh-jauh dari kota Keri. Meskipun mereka beristirahat tadi malam, mereka tidak bermeditasi. Mengatur lingkaran keterampilan jiwa barusan menghabiskan banyak energi. Tang San tersenyum dan berkata, jangan sopan kepada kakekmu, cepatlah berkultivasi. Energi dalam batu ametis ini sangat bermanfaat untuk memelihara kesadaran spiritual, terutama cocok untuk kultivasimu sekarang. Kamu adalah penguasa unsur. Kamu ingin meningkatkan alam kultivasi dan meningkatkan kesadaran adalah kuncinya. Keduanya duduk dengan lutut disilangkan, Mei Gongzi menggunakan kekuatan darah, dan Tang San menggunakan Suan Tian Gong. Hampir pada saat berikutnya, selubung cahaya ungu mulai berlama-lama di seluruh ruang pelatihan. Mei Gongzi hanya merasa bahwa kesadaran spiritualnya tampaknya dirangsang, dan dia tumbuh dengan penuh semangat. Dia beberapa kali lebih aktif daripada ketika dia berkultivasi secara normal. Untuk sementara waktu, keinginan spiritualnya meningkat dengan cepat, dan seluruh orang masuk ke dalam meditasi mendalam hampir seketika. Selain itu, karena batu ametis di ruang pelatihan ini, kesadaran spiritual tidak dapat dilepaskan, hanya dapat ditampung di dalam ruang pelatihan, dan kesadaran spiritual menjadi semakin solid selama pelatihan. Solen 5 chapter 667 Cinta Ayah Seperti Gunung. Perasaan Tang San bahkan lebih dalam. Sejak dia diburu oleh Dark Demon Great Demon Emperor, kesadarannya benar-benar habis. Meskipun dia membangunnya kembali dengan sepotong batu ametis, dia tidak kembali ke puncaknya. Kemudian, dia membantu Mei Gongzi untuk mengatasi malapetaka itu dan menguras kesadarannya lagi. Meskipun dia telah pulih sepanjang waktu, karena dia belum selamat dari bencana, kecepatan pemulihannya terbatas, apalagi ditingkatkan. Kesadaran saat ini belum kembali ke kondisi puncaknya. Tetapi dia baru saja mulai berkultivasi di sini, dan dia dapat segera merasakan bahwa kekuatan spiritualnya disusupi oleh kabut ungu, dan dia segera mulai berubah menjadi kesadaran ilahi. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Setelah hanya 1 minggu yang besar, kesadarannya hampir kembali ke keadaan puncak aslinya. Namun, Tang San segera sadar dan mulai mengendalikan kecepatan penyerapan dan transformasinya. Jika kekuatan spiritualnya diubah menjadi terlalu banyak kesadaran ilahi, aku khawatir dia tidak akan mampu menekan kekuatan darah, dan akan langsung menghadapi masalah mengatasi bencana. Sekarang dia tidak siap untuk mengatasi bencana. Namun meski begitu, berkultivasi di sini pasti akan membawa banyak manfaat. Mei Gongzi sudah setingkat dewa, jadi tentu saja tidak ada masalah dengan Tang San. Tang San bahkan merasa jika Mei Gongzi diizinkan untuk terus berkultivasi di sini, dengan bakatnya dan pembaptisan 6 harmoni dan 8 penghancuran kesengsaraan setan emas,
akan ada cukup banyak warna ungu dengan dukungan Spar. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Raja Iblis Besar ketika dia menjelaskan pekerjaannya. Inilah pentingnya sumber daya. Lagi pula, jika sumber daya kultivasi kaisar tingkat atas sendiri diberikan kepada orang tingkat dewa, efeknya tidak perlu dikatakan lagi. Aku tidak tahu berapa lama, ketika pikiran spiritual yang dingin menyapu, membangunkan mereka berdua yang telah berkultivasi dalam keindahan Tang San dan Mei Gongzi membuka mata mereka pada saat yang sama, dan iblis harimau putih besar kaisar sudah ada di depan mereka. Kaisar iblis harimau putih berkata dengan marah, kalian berdua hampir baik-baik saja. Batu kecubung di ruang pelatihanku tidak begitu mudah untuk disatukan, mereka sangat berharga. Jangan mengeringkan danau dan ikan, berikan mereka waktu untuk berbalik sendiri. Mereka akan menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali. Gunakan hingga 1 jam sehari, jika kamu melebihinya, kamu mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tang San dan Mei Gongzi berdiri bersama, jelas, mereka sudah mencerna dan menyerap kaldu asli mereka. Mata indah Mei Gongzi bersinar, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya menjadi lebih kuat. Dia membungkuk sedikit kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, terima kasih, kakek. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan marah, hanya setelah manfaat yang aku tahu, bahwa aku akan dipanggil kakek. Mei Gongzi tidak bisa menahan tawa, kamu sangat agresif, aku tidak berani pada awalnya. Melihat penampilannya yang menawan, mata Kaisar Iblis Harimau Putih linglung sejenak, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ketika kamu kembali, beritahu ibumu dan biarkan dia datang menemuiku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku marah padanya, tetapi apakah kamu tahu di mana aku marah? Berkata dengan sungguh-sungguh. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, dia telah menghindari aspek ini, dan dia tidak berani menyebut ibunya di depan Kaisar Iblis Harimau Putih, karena takut menyebabkan kemarahannya. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih terbakar amarah, aku marah karena dia tidak mempercayaiku. Siapa yang paling mencintainya sejak dia masih kecil? Aku tidak pernah peduli dengan identitas manusianya. Justru karena ibunya hanya manusia yang bisa melahirkannya dengan begitu cantik. Kedatangannya telah membawakanku kebahagiaan dan keindahan, yang telah melampaui segalanya. Aku tidak pernah memikirkan berapa banyak yang akan dia capai, asalkan dia bahagia dengan milikku. Tapi dia memilih untuk melarikan diri karena cacingan itu. Kemudian, dia memilikimu dengan cacingan itu, Wang Qing. Apa yang dia lari dari? Apa yang terjadi dengan kehamilannya? Siapa yang tidak muda? Siapapun aku suka, aku sudah lama menangkapnya dan membegalnya jika dia tidak patuh. Tapi dia melarikan diri tanpa jejak, dan aku bahkan tidak tahu di mana dia selama bertahun-tahun. Jika bukan karena cacingan Wang itu Qing membawamu ketika kamu datang ke istana leluhur, aku bahkan tidak tahu dia berada di kota Keri. Apakah dia baru saja tidak mempercayaiku sebagai seorang ayah? Apakah dia tidak melakukan apapun yang dia inginkan sejak dia masih kecil? Bukankah aku baru saja melakukannya? Memanjakannya. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan kakek. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakek akan memiliki sikap seperti itu terhadap ibunya. Kaisar Iblis Besar memperlakukan putrinya dengan begitu anggun. Sudut mulut Tang San sedikit bergetar, ini sebenarnya budak perempuan. Dan putrinya adalah manusia ras campuran, jadi dia tidak peduli. Aku tidak mengharapkannya, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sendiri, apa yang kamu lakukan sejak awal? Jika Su Qin tidak lari, bahkan jika dia hamil anak Lin Simo, yang ini seharusnya menerimanya. Su Qin melarikan diri karena hati nurani yang bersalah, takut mempermalukan ayahnya. Kemudian, dia bertemu dengan Raja Iblis Merak Besar lagi, dan dia berada dalam situasinya saat ini. Jika tidak, Mei Gongzi saat ini harus menjadi putri kecil dari Istana Harimau Putih, dan bahkan ibunya sangat disukai, jadi dia bahkan lebih disukai. Namun, jika itu masalahnya, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu dengannya. Mungkin ini semua adalah pengaturan takdir. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar meraung beberapa kata, lalu perlahan-lahan menjadi tenang, menghela nafas, dan berkata, oke, mari kita berlatih di sini. Namun, jangan gunakan ruangan ini sepanjang waktu. Kesadaran dewa harus sesuai dengan kultivasimu sendiri. Kemampuan apapun harus seimbang dan tidak berlebihan. Setelah mengatakan ini, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Tepat ketika dia hendak meninggalkan ruang pelatihan, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Tang San dengan mata dingin,
aku tidak peduli siapa warisanmu, jika kamu berani mengecewakannya, aku akan mencabik-cabikmu. Wang Qing bahwa jika cacingan itu tidak tiada, aku sudah menamparnya sejak lama. Jangan khawatir, kata Tang San cepat. Baru saat itulah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar meninggalkan pintu dan melarikan diri sebagai seberkas cahaya putih. Mei Gongzi melihat ke belakang kepergiannya dan bergumam, mengapa aku pikir kakek sedikit sedih. Tang San berkata, dia sedih karena ibumu. Dia hanya merindukan ibumu. Apa yang dia katakan hari ini, beritahu ibumu ketika kamu kembali, kami akan membawanya ke sini sesegera mungkin lain kali. Biarkan ayah dan anak perempuan mereka bersatu kembali. Tanpa diduga orang ini sangat emosional. Dengan cara ini aku dapat yakin. Bahkan jika pembekalan tidak berhasil, yang paling rugi adalah kota Keri. Ibu dan anaknya pasti tidak akan dalam bahaya. Kaisar Iblis Harimau Putih pasti akan melindungimu secara komprehensif. Dari sikap Kaisar Iblis Harimau Putih Besar barusan, kamu dapat melihat betapa dia mencintai putrinya, Sukin, itu benar-benar salah. Hidup sesuai dengan cinta Harimau Putih tua ini. Mei Gongzi mengangguk, ibu pasti akan menyesal saat mengetahuinya. Kakek juga sangat menyedihkan, begitu juga ibu. Tang San berpikir dalam hati, Raja Iblis Harimau Putih benar-benar ingin membalas dendam, jadi dia harus pergi ke Raja Iblis Qing Feng yang cacingan. Raja Iblis Merak benar-benar tidak melakukan apa-apa. Namun, sekarang dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Kaisar Iblis Harimau Putih, jadi dia harus menunggu sampai nanti. Jika tidak, jika Kaisar Iblis Agung Qing Feng dipukuli sampai tiada. Itu sangat mungkin. Setelah beberapa pelatihan di ruang pelatihan, Tang San telah sepenuhnya pulih ke puncaknya, bahkan melampaui kondisi puncaknya. Kembali ke lantai 2 dan sempurnakan susunan inti teleportasi. Setelah pembentukan lingkaran keterampilan jiwa selesai, resonansi spasial diuji, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain, dan keduanya menghela nafas lega. Dengan adanya lingkaran teleportasi ini, masih dijaga oleh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Akan lebih mudah untuk masuk dan meninggalkan halaman leluhur di masa depan. Dan kali ini Tang San sepenuhnya siap, selama mereka tidak berada dalam jarak 1000 meter, bahkan Kaisar tidak akan dapat mengetahui apakah mereka meluncurkan formasi teleportasi yang hebat. Jika ada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar lainnya sebagai penutup, itu akan menjadi lebih mudah. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Mei Gongzi bertanya pada Tang San. Hari sudah sore, matahari terbenam di barat, dan cahaya langit merah samar bersinar di halaman leluhur. Tang San berkata, pergi ke Sword Sein Palace untuk mengunjungi Sword Sein Great Demon Emperor. Baik. Solen 5 chapter 668 kembali ke Istana Pedang Sein. Terakhir kali mereka melarikan diri dari istana leluhur, jika bukan karena dekrit Sword Sein dari Sword Sein Great Demon Emperor, itu akan sangat berbahaya. Pada saat itu, bahkan Tang San tidak menyangka bahwa bukan Kaisar Iblis Agung Qing Feng tetapi Kaisar Iblis Agung Kegelapan yang mengejarnya. Awalnya, dia telah menyiapkannya dengan kedua tangan. Jika Kaisar Iblis Besar Qing Feng mengejarnya, mungkin mengungkapkan identitasnya sebagai Mei Gongzi akan dapat menyelesaikan masalah, dan pengejaran Kaisar Iblis Besar Kegelapan benar-benar membuat mereka hampir tiada. Kesan Tang San tentang Kaisar Iblis Besar Pedang Sein baik, tentu saja, untuk memujuknya untuk mendukung mereka selama tanya jawab, jelas tidak cukup untuk mengembalikan pedang dewa yang dilapisi pil terakhir kali. Orang-orang telah melakukan sesuatu untuk mereka terakhir kali, dan bantuan semacam itu tidak akan pernah bisa diulang. Setelah meninggalkan Hotel Harimau Putih, Tang San dan Mei Gongzi memanggil kereta ke kaki Istana Pedang Suci. Pada saat ini, langit telah menjadi gelap, tetapi masih ada aliran orang yang mendaki Istana Juggernaut tanpa henti. Kaisar Iblis Pedang Sein tidak memiliki kota utama, dan garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah juga dapat dikatakan sebagai yang termiskin di antara ras dengan garis keturunan Kaisar. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan seseorang yang sekaya Kaisar Iblis Harimau Putih. Garis keturunan Iblis Bangau bermahkota merah tampaknya tidak peduli dengan tidak adanya kota utama, yang ada hubungannya dengan filosofi bertahan hidup mereka sendiri. Pedang Suci Raja Iblis selalu menyatakan bahwa kehidupan mewah hanya akan membuat orang merosot. Pedang mereka adalah paruh mereka sendiri, dan sumber daya kultivasi mereka, Bagaimana mungkin penting untuk memahami dan memahami niat pedang? Kehidupan yang buruk dapat merangsang potensi dan dedikasi seseorang terhadap pedang dengan lebih baik. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat miskin, tidak ada seorang pun di garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah yang berani menghina mereka.
Meskipun Sword Saint Great Demon Emperor berperingkat rendah, kekuatan tempur keseluruhan dari silsilah iblis bangau mahkota merah cukup kuat. Mampu menempati tempat di antara banyak ras teratas, Kaisar Iblis Besar Pedang Saint saat ini bukanlah kaisar pertama dari garis keturunan iblis bangau mahkota merah, dan jika dapat diturunkan, siapa yang berani mengatakan bahwa metode mereka salah? Tang San membawa Mei Gongzi ke kaki gunung dan membayar biaya pendakian. Ya, dia tetap membayar. Terutama karena token Juggernaut terakhir telah habis, tidak ada yang akan membiarkanmu mendaki gunung tanpa sertifikat. Sebagai master tingkat dewa, kamu tidak dapat benar-benar mendaki gunung untuk pengalaman, karena itu tidak ada artinya bagi tingkat dewa, tetapi jika kamu bersedia membayar, tidak ada yang akan menghentikanmu, karena kamu menghabiskan uang dengan sia-sia, dan itu tidak akan mempengaruhi istana pedang suci. Oleh karena itu, hanya mengumpulkan uang di kaki gunung tidak akan memverifikasi basis kultivasi, secara umum, tidak ada yang akan melakukan itu. Tentu saja, rute pendakian ke Sword Saint Palace tidak akan menahan mereka saat ini. Mereka berdua berpegangan tangan dan memanjat ke atas seperti jalan santai. Ini adalah hasil dari langkah penuh Tang San yang sengaja dilakukan untuk menghindari tarik-menarik. Ketika pedang Qi datang ke tubuh, ketika jatuh pada Mei Gongzi, itu secara alami akan menghilang dengan tenang, tubuhnya seperti lubang hitam, menelan semua pedang Qi yang menindas. Di Tang San, itu adalah situasi lain. Pedang Qi yang menekannya akan ditebas langsung darinya, mengiris dari kedua sisi tubuhnya, dan tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Keduanya berjalan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ketika mereka mendaki setengah jalan ke atas gunung, sebuah suara yang dalam terdengar di telinga mereka. Naiklah. Detik berikutnya, cahaya pedang tak terlihat turun dari langit, menutupi tubuh mereka, dan detik berikutnya, mereka menghilang di tangga. Dan semua ini sesuai harapan Tang San. Kaisar Iblis Agung Pedang Suci berbeda dari kaisar lainnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Suci Pedang. Penindasan Ki Pedang yang turun dari Istana Suci Pedang berasal darinya, jadi, ketika keterampilan panjat khusus Tang San dan Mei Gongzi terungkap, yang satu ini secara alami akan langsung merasakannya. Cahaya dan bayangan berkedip, mereka telah mencapai puncak gunung, gerbang Sword Saint Palace terbuka, dan energi pedang menyelimuti tubuh keduanya dan memasuki Sword Saint Palace secara langsung. Gerbang istana ditutup, dan Tang San dan Mei Gongzi juga perlahan mendarat di tanah. Di istana Juggernaut, tidak ada dekorasi yang indah, beberapa hanya patung. Ketika dia datang ke sini terakhir kali, Tang San tidak masuk ke sini, dia hanya merasakan kemegahan Sword Saint Palace di luar. Pada saat ini, ketika dia datang ke interior ini, apa yang dia rasakan adalah niat pedang kuat yang tak tertandingi. Setiap patung adalah gambar iblis bangau bermahkota merah. Mereka memegang pedang panjang dan mengambil berbagai postur, tetapi tidak peduli postur mana mereka semua seperti pedang. Terengah-engah, tidak ada yang bukan ilmu pedang yang brilian. Suara Sword Saint Great Demon Emperor tidak terdengar lagi, tetapi apakah itu Tang San atau Mei Gongzi, mereka secara tidak sadar dapat merasakan arah yang harus mereka tuju saat ini, melewati patung-patung ini. Mei Gongzi akan memulai, tetapi dihentikan oleh Tang San. Tang San memejamkan matanya, merasa diam sejenak, mengangkat tangannya dan menekannya ke rompi Mei Gongzi, dan berkata kepadanya, Asura. Mei Gongzi sedikit mengangguk, dan pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dari belakang muncul fluktuasi kesadaran Tang San, dan kesadarannya juga mekar. Di tengah lautan kesadaran, pedang merah darah menggantung. Bayangan itu langsung terangsang, dan niat pedang yang kuat meledak dari Mei Gongzi hampir seketika. Cahaya pedang merah juga melesat dari roh surgawinya, dan saat niat pedang besar itu mekar, itu benar-benar menekan energi pedang dari semua patung di sekitarnya. Patung itu langsung ditenangkan dari perasaan aslinya yang hidup, dan bahkan sedikit bergetar. Hah, suara yang agak terkejut terdengar. Apa itu pedang? Sebuah suara berat terdengar. Tang San mendatangi Mei Gongzi dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedang adalah keadilan. Mengapa keadilan? Tanya suara rendah. Tang San berkata, karena hanya pedang keadilan yang bisa maju, dan hanya pedang keadilan yang bisa langsung menembus alam semesta. Apa itu pedang? Pedang adalah penghakiman. Tang San terus menjawab. Mengapa ini penghakiman? Kaisar Iblis Besar Pedang Saint bertanya lagi. Tang San berkata, karena pedang adalah keadilan, pedang keadilan harus menghakimi kejahatan di dunia, menegakkan keadilan, menegakkan ketertiban, menegakkan hukum dengan ketat, dan mengatur perilaku. Sebelum menunggu Raja Iblis Agung Saint Pedang bertanya lagi,
Dia sendiri melanjutkan, hanya pedang yang dapat melakukan dua hal ini, karena pedang dapat melanggar semua hukum, dan semua hukum disatukan, dan itu adalah pedang. Lahir dari hati, keadilan lahir. Hanya dengan hati pedang raja dapat dilahirkan, hanya dengan demikian ia dapat menguasai kelompok, dan hanya dengan demikian ia dapat memimpin persidangan. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Mei Gongzi di sampingnya, pedang masih pengorbanan. Pedang keadilan dan penghakiman melanggar semua hukum tanpa mengembalikannya, menjaga tanpa mundur. Untuk menjaga keadilan, penilaian, dan keterikatan spiritual, pengorbanan adalah tujuannya. Pengorbanan yang baik adalah tujuan. Sesosok muncul di antara patung-patung itu. Ketika Sword Saint Demon Emperor muncul, Tang San dan Mei Gongzi merasa sedikit linglung, karena yang mereka lihat bukanlah tubuh yang hidup, melainkan pedang. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa Kaisar Iblis Agung Pedang Suci atau berapa usianya. Apa yang aku lihat adalah pedang murni, memancarkan pedang yang bersinar melalui langit. Mata Kaisar Iblis Agung Pedang Suci jatuh pada Mei Gongzi, matanya terbakar pada niat pedang merah di atas kepalanya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini pedang keadilan? Tang San mengangguk, itu benar. Pedang keadilan, pengadilan Asura. Gunakan cara Asura untuk menjaga keadilan. Kaisar Iblis Besar Pedang Saint mengangguk sedikit, ikut denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan masuk. Tang San menatap Mei Gongzi kemudian menahan niat pedangnya, mengambil kembali niat pedang dari pedang Dewa Asura, dan keduanya berjalan ke dalam di belakang Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Pada saat ini, patung-patung itu tidak melepaskan niat pedang apapun. Sword Intense sebelumnya adalah ujian dari Sword Saint Great Demon Emperor. Ketika mereka tiba, yang ini sudah merasakan identitas mereka, tetapi jika kamu ingin memasuki Sword Saint Palace, kamu harus menerima ujian, ini adalah aturan klan Iblis Bangau Mahkota Merah. Dan Asura Sword Intense yang Tang San minta untuk dilepaskan oleh Mei Gongzi, meskipun itu kebetulan, itu hanya menyentuh gatal dari Sword Saint dan Great Demon Emperor.